Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu Yesus adalah air hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan setiap pribadi. Dia tidak hanya memperhatikan orang banyak, di mana dia berkhotbah dan di mana dia melayani dan melakukan mujizat. Tapi Yesus juga memperhatikan satu orang pribadi. Suatu hari Yesus harus berjalan di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada Yusuf. Di situ ada sebuah sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Murid-murid Yesus pergi ke kota untuk membeli makanan, hanya tinggal Yesus sendiri duduk di pinggir sumur itu. Lalu muncullah seorang wanita Samaria. Waktu itu pukul 12 siang. Heran sekali, biasanya wanita-wanita ambil air itu pagi-pagi, tapi wanita ini baru muncul jam 12 siang. Mungkin dia malu, mungkin dia tidur kesiangan, dia berbeda, mungkin dia takut ketemu dengan orang lain. Dan Yesus berkata kepada dia, "Berikan aku minum." Lalu wanita Samaria itu berkata, "Kamu kan orang Yahudi, kenapa minta air dengan orang Samaria?" Perlu diketahui saudara, Samaria dan Yahudi itu musuhan ratusan tahun, saling membenci. Khususnya Yahudi yang selalu meremehkan dan merendahkan orang Samaria. Ini heran, orang Yahudi mau minta air kepada orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Kalau kamu tahu siapakah aku, kamu tahu kasih karunia dari Allah, nanti kamu akan meminta air yang hidup daripadanya." Air yang hidup, ya, air yang akan membuat kamu tidak haus lagi. Wanita itu berkata, "Apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami, Yakub, yang memberikan kami sumur ini, sehingga kami boleh datang minta air, ambil air di sini dengan bebas untuk menghidupi kami?" Yesus tersenyum dan Yesus mengatakan, "Jika engkau mengenal kepada siapa engkau berbicara, niscaya engkau akan meminta air yang hidup daripadanya dan engkau tidak akan haus lagi." Yesus sungguh-sungguh memperhatikan satu pribadi sama pentingnya dengan ribuan ratusan orang banyak yang dia layani. Satu pasal, Yohanes pasal 4, khusus mencatat dialog ini. Bagaimana Tuhan Yesus melayani seorang wanita. Wanita jahat, wanita pelacur yang akhirnya bertobat menjadi seorang yang percaya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal keempat. Sebagian saja kita baca, ya, karena ada lebih 40 ayat. Saya akan memilih ayat yang penting saja. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Dia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudaraku, ada dua kebenaran penting yang akan kita lihat bersama, belajar bersama dari seluruh percakapan ini. Yang pertama, air dunia tidak memberikan kepuasan. Ayat 13 ketika Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Nah, Yesus menunjuk kepada air dunia, air jasmani. Yang setiap hari kita minum,
Kita minum lagi, haus lagi, minum lagi, terus menerus. Tidak akan pernah puas. Air dunia di sini adalah simbol dari semua hal yang ada di dunia ini. Yang sementara sifatnya tidak akan memuaskan jiwa seorang manusia. Contoh yang paling gamblang dalam Alkitab adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang terkenal, raja yang tampan, raja yang kaya raya, raja yang memiliki segala-galanya. Tapi dia berkata, hidupku sia-sia, hidupku menjaring angin. Kalau nanti saudara baca Pengkhotbah pasal 2, mulai ayat 3 sampai 11, saudara akan melihat bagaimana usaha Salomo untuk memuaskan jiwanya. Dia minum minuman anggur yang paling terkenal, ya, paling mahal. Dia bangun kebun anggur, kebun buah-buahan. Dia mengumpulkan domba, kambing, sapi. Paling banyak dari semua orang, paling kaya dari semua orang di zaman Salomo. Dia punya budak laki-laki, budak perempuan yang sangat banyak jumlahnya, melebihi siapapun di zamannya. Bukan itu saja, dia mengumpulkan perak, emas, harta benda raja-raja. Lebih dari raja-raja lainnya. Dia mengumpulkan biduan-biduan, biduanita. Kalau hari ini artis-artis yang glamor. Dia punya banyak gundik-gundik, istri dan gundiknya 1.000 orang. Dia mencari kepuasan seksual, kepuasan dunia. Tapi dia katakan, hatiku hampa dan sia-sia. Raja Salomo adalah raja yang paling tersohor dibanding semua raja. Sebelum dia, tidak ada satupun yang mengalahkan dia. Salomo berkata, aku mencari sukacita dan kesenangan apa saja yang bisa disebut manusia. Aku memakai mataku melihat apa saja yang bisa memuaskan pandangan mata. Tapi jiwaku tetaplah sia-sia. Semua jerih lelah Raja Salomo seperti menjaring angin yang kosong. Lalu dia berkata, memang tidak ada keuntungan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan atau kebahagiaan di bawah matahari. Kesimpulannya saudaraku, semua usaha Raja Salomo untuk mencari kepuasan jiwanya dari benda-benda, hal-hal yang ada di muka bumi ini, yang sementara ini adalah sia-sia, nol, nihil. Hari ini ada manusia yang mencari minum untuk memuaskan jiwanya melalui kesohoran, melalui kuasa, melalui kehormatan, melalui jabatan. Tapi hasilnya adalah sia-sia belaka. Salah satu contoh misalnya, kalau saudara pernah dengar nama Calvin Coolidge. Calvin Coolidge itu adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-30. Tahun 1924 sampai 1929. Suatu hari selesai foto bersama, foto keluarga di White House, kedua anaknya bermain tenis. Yang satu usia 16 tahun, yang satu usia 18 tahun. Mereka berdua main tenis, tapi adiknya yang usia 16 yang paling disayang oleh si presiden, hari itu dia main tenis gak pakai kaos kaki, jempolnya luka dan lecet. Dan akibatnya dia sakit panas. Rupanya infeksi. Dan darahnya keracunan. Presiden sedih sekali. Dilarikan ke rumah sakit yang paling terkenal. Tapi hanya dalam 1 minggu anaknya yang usia 16 tahun meninggal dunia. Kesedihan, kekecewaan, rasa tidak percaya masuk dalam seluruh pikiran dan jiwa Presiden Calvin. Dia tidak ada gairah bekerja, tidak ada gairah hidup. Dan akhirnya dia menolak meneruskan kepresidenannya. Banyak orang kecewa, keluarga kecewa, orang banyak kecewa, rakyat kecewa. Kenapa? Kenapa mundur? Tidak teruskan menjadi presiden Amerika. Dia menjawab, dia katakan, kebahagiaanku bukan dari gedung putih. Kemuliaanku bukan dari kursi presiden.
Rupanya kemuliaan dia, kebanggaan dia, kepuasan jiwanya dari anaknya. Tetapi tetap anaknya yang begitu dicintainya tidak bisa memberikan kepuasan sejati. Tahun lalu perebutan kursi presiden dan gedung putih oleh Trump dan Biden telah memakan banyak korban jiwa, korban harta benda, korban perasaan, korban nama baik, dan korban-korban lainnya. Sungguh sangat kasihan. Manusia berebut kekuasaan, kesohoran, kemuliaan dari hal-hal yang sementara. Sesungguhnya kursi presiden dan gedung putih tidak memberikan kepuasan jiwa yang sejati. Dalam hal ini Calvin Coolidge benar. Saudaraku, ada juga manusia di dunia ini yang mencari minum dari sumur untuk puaskan jiwanya melalui harta kekayaan. Namun akhirnya orang yang kaya raya yang mengejar kekayaan pun terjerat di dalam kehampaan dan kesia-siaan. Contohnya misalnya konglomerat yang terkaya di New York abad ke-20 yang paling terkenal Jesse Livermore. Akhirnya dia mati bunuh diri di tahun 1923. Juga Leon Kruger, direktur bank internasional yang kaya raya juga mati bunuh diri sekitar tahun yang sama. Saudaraku, kekayaan tidak memberikan kepuasan jiwamu. Ada juga orang dunia ini mencari minum untuk puaskan jiwanya dari sumur kesenangan jasmani. Misalnya minum-minum alkohol, pakai obat bius, dan hubungan seksual. Tapi sama saja tidak memberikan kepuasan jiwa. Manusia tetap haus, dan haus. Tidak ada yang mendapatkan kepuasan sejati dan kenikmatan sejati melalui hal-hal yang sementara di dunia ini. Coba tanya si alkoholik, dia akan bilang, tidak ada minuman yang bisa memuaskan aku. Coba tanya si pecandu narkoba, dia akan bilang, minta lagi, aku tidak puas, aku tidak pernah akan puas, aku tidak pernah akan cukup. Coba tanya si pelacur, atau si pezina, atau si pelahap seksual. Mereka akan bilang, tidak ada yang bisa puaskan aku. Siapa lagi yang bisa kulahap? Dan bila fisik sudah menjadi tidak kuat, tidak cantik, atau menjadi lemah, pasti dibuang. Sudah tidak ada artinya. Itulah yang terjadi pada si wanita Samaria. Dia seorang pelacur, makanya dia malu, dia takut. Pagi-pagi untuk mengambil air, dia tunggu siang ketika tidak ada siapa-siapa. Dia baru berani muncul di tengah-tengah umum. Tapi Yesus mengasihi perempuan Samaria itu. Siapapun saudara hari ini Tuhan Yesus mengasihimu. Walaupun dia hanya seorang pelacur yang telah berdosa, yang telah jahat di mata Tuhan, dia dicintai, dikasihi. Itu sebabnya Tuhan Yesus menawarkan dia air hidup. Air hidup yang akan memuaskan jiwanya, akan memuaskan rohaninya, akan memberikan dia kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, manusia yang sejati adalah jiwanya, bukan jasmaninya, bukan. Jiwa yang bernilai kekal. Itu tidak dapat dipuaskan dengan hal-hal duniawi yang disebut dengan air dunia. Tidak bisa dipuaskan dengan materi yang sifatnya sementara dan akan hilang dan akan habis. Saya baca sebuah tulisan seorang ahli biologi dari Hong Kong. Dia pernah mencoba menghitung berapa sih harganya zat-zat atau unsur-unsur yang ada pada tubuh manusia, pada jasmani manusia. Ini hasilnya, dia katakan lemak pada tubuh manusia bisa dijadikan sebatang lilin. Diperkirakan harganya $1. Lalu fosfor dalam tubuh manusia bisa dijadikan sekotak korek api. Juga ditafsir harganya $1. Lalu zat besi dalam tubuh manusia bisa dijadikan 1 ons paku. Harganya juga $1. Dan zat kapur dalam tubuh manusia bisa dijadikan cat untuk sebuah kandang anjing.
Mungkin harganya $5. Zat air dalam tubuh manusia itu yang paling banyak. Sekitar 60% tubuh manusia adalah air. Sudah tidak ada harganya lagi. Jadi total harga tubuh manusia hanya $8 saja. Wow. Saudara melihat harga dirimu, harga saudara bukan tubuhmu. Bukan dagingmu dan tulangmu, bukan. Tapi jiwamu. Ya mungkin kalau masih hidup ketika masih ada jiwa, organ-organ tubuh masih berguna dan berharga. Tapi kalau tubuh ini sudah jadi mayat, sudah mati, mayatnya sudah tidak ada yang mau beli. Kecuali khusus untuk sekolah kedokteran, mungkin masih ada sedikit harganya. Tapi poin saya di sini adalah saudara, harga diri saudara adalah jiwamu, rohmu. Itu adalah kamu yang sejati. Sebab itu apapun yang ada di muka bumi ini yang bersifat sementara, yang bersifat bendawi, tidak mungkin memuaskan jiwamu. Permisi tanya, apakah saudara sudah temukan air hidup yang akan memuaskan jiwamu? Stop mencari dari hal-hal yang sementara. Stop mencari air dunia ini. Datanglah kepada Yesus Kristus. Air hidup itu, Yesus adalah air hidup. Datang kepadanya, dia adalah sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber kepuasan yang sejati. Itu nomor 2 yang akan kita pikirkan, kebenaran nomor 2. Hanya Yesus Kristus yang mampu memberikan kepuasan yang sejati. Ayat 14, Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air dari Yesus, air hidup, membuat saudara tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam hidupnya. Karena jiwanya sudah dipuaskan. Dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Sebuah proklamasi, sebuah tawaran. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Kalau engkau memilikinya, engkau punya hidup kekal. Engkau punya jiwa seperti aliran air yang hidup. Ini proklamasi yang luar biasa. Yesus berkata, akulah air hidup itu. Aku sanggup memberikan kepadamu. Aku sanggup memberimu kepuasan, kebahagiaan yang sejati. Langsung wanita Samaria itu mengatakan, Tuhan aku mau berikan kepadaku. Lalu Yesus mengatakan, panggil suamimu. Wanita itu bilang, tapi aku gak punya suami. Yesus berkata, perkataanmu betul. Sebab sekarang kau punya 5 orang laki-laki. Tapi semua mereka bukan suamimu. Wow, kaget si wanita itu. Kenapa Yesus tahu kehidupannya? Seluruh pengalaman hidupku, seluruh sejarah hidupku dia tahu. Wow, dia pasti nabi, dia pasti Tuhan. Siapa dia? Ya. Lalu seluruh hidup wanita itu seolah-olah terbuka di hadapan Tuhan Yesus. Saudaraku, manusia tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Engkau mungkin bisa membohongi manusia. Engkau mungkin bisa menipu manusia. Engkau mungkin bisa berpura-pura dan pakai topeng. Tapi di hadapan Tuhan, semua manusia terbuka. Wanita itu sadar dan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia katakan, kami sedang menunggu Kristus, Mesias itu. Dan Yesus tegaskan, akulah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terjadi sebuah encounter antara manusia dan juru selamat, yaitu Kristus, Mesias. Antara wanita Samaria dan Kristus. Sekali lagi Yesus tegaskan bahwa dirinya adalah juru selamat yang sejati. Mesias yang sejati yang diutus Bapa dari sorga. Yang sanggup memberikan air hidup yang memuaskan jiwa. Akhirnya si wanita itu menerima Kristus. Dia diselamatkan. Dia mendapat pengampunan dosa. Jiwanya dipuaskan.
Dan dia mendapat jaminan hidup kekal. Jiwanya tidak haus lagi. Dia datang siang itu hanya ingin mendapatkan air jasmani. Haus secara jasmani. Tapi dia tidak sadar dia haus juga secara rohani. Akhirnya dia pulang dengan kepuasan rohani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Permisi tanya, apakah saudara rindu mendapatkan kepuasan jiwa yang sejati? Datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat yang datang dari sorga. Tujuan dia datang dari sorga adalah mati di atas kayu salib. Untuk menggantikan hukuman dosa yang harus kita tanggung. Yang harus saudara tanggung. Dan buktinya dia adalah juru selamat yang sejati, Mesias yang sejati, setelah dia mati disalibkan. 3 hari kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan. Bangkit dari antara orang mati, kubur tidak bisa menahannya. Dia mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis. Salib dan kebangkitan adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang asli. Mesias yang sejati, yang mampu memuaskan jiwamu, saudaraku. Maukah engkau rendah hati menerima dia? Dosamu akan diampuni. Saudara akan diberi sukacita dari sorga, damai sejahtera, dan jaminan hidup kekal. Akui semua dosamu kepada Yesus. Jangan coba menyembunyikan rahasia atau sesuatu kepada dia. Sebab engkau tidak mungkin bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Pikiranmu, perasaanmu, emosimu, perkataanmu, tindak tandukmu. Semua yang ada padamu. Bila ada sesuatu yang kau sembunyikan, hari ini katakan, Tuhan inilah aku. Engkau tahu aku 100% Tuhan. Aku mengakui dosaku, kesalahanku, kelemahanku kepadamu. Mulai dengan itu. Mulai dengan mengaku di hadapan Tuhan. Mulai dengan terbuka di hadapan Tuhan. Maka dia akan mencurahkan air hidup itu ke dalam jiwamu. Saya baca sebuah cerita kesaksian yang terjadi di Minneapolis beberapa tahun lalu. Ya, daerah Minnesota. Waktu itu ada perlombaan untuk memukul bola hoki es ke dalam sebuah lubang yang kecil. Dari jarak 27 meter. Banyak anak-anak yang ikut tanding. Memang ini sayembara untuk anak-anak. Ada seorang anak yang berusia 11 tahun, namanya Nate. Dia berhasil memukul hanya dalam 1 kali. Dari jarak 27 meter. Dia pukul 1 kali. Bola hoki es itu, hole in one, langsung masuk ke lubang yang kecil itu. Dengan kata lain dia mendapat juara, dia menang. Hadiahnya saudara, $50,000. Wow, luar biasa. Semua senang. Tapi besoknya, ayah dari anak itu yang bernama Pat Smith, dia mengembalikan uang itu kepada panitia penyelenggara. Kenapa? Karena dia bilang bahwa Nate itu tidak jujur melakukan pukulan itu. Sebab kemarin waktu nama Nick dipanggil, jadi yang dipanggil itu Nick, saudara kembarnya Nate. Nick tidak hadir, Nick keluar dengan temannya, keluar dari stadion. Lalu Pat Smith papanya mengatakan kepada Nate, kamu yang maju, kamu yang tanding. Lalu Nate yang maju dan Nate berhasil. Pada awalnya Pat Smith merasa ya gak apa-apalah. Gak usah kembalikan uang itu. Tapi kedua anak itu, ya si Nate dan si Nick, mereka gelisah. Mereka mengatakan ini tidak jujur. Harus dikembalikan. Di akhirnya karena Pat merasa kejujuran adalah hal yang paling penting. Dia putuskan untuk mengembalikan hadiah itu. Kejujuran adalah hal yang paling penting dan tindakan yang paling penting. Puji Tuhan, akhirnya kejujuran keluarga Smith
mendapat penghargaan dan pujian dari banyak pihak. Dan sebagai gantinya, panitia menyumbangkan 20.000 US dollar kepada Asosiasi Hoki Remaja di Awatona, tempat Nate dan Nick menjadi member dan bermain di sana. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh kejujuran. Kejujuran yang memberikan kepuasan jiwa dan damai sejahtera. Contoh dari seorang anak yang berusia 11 tahun. Walaupun dia harus kehilangan 50.000 US dollar. Saudara, Yesus mengajar kita meneladani kejujuran dan ketulusan seorang anak kecil. Seringkali orang tua lah, orang dewasa lah yang tidak jujur dan menyembunyikan banyak hal. Dan tidak terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita belajar terbuka. Saudara ingin mendapatkan kepuasan jiwa yang sejati? Mulailah dengan terbuka. Mulailah dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Ingat saudara, tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapannya. Tuhan tahu semua isi pikiranmu, isi perasaanmu, isi motivasimu. Tuhan tahu semua tujuan hidupmu, keinginanmu, cita-citamu, dan semua tingkah lakumu, semua aspek hidup saudara terbuka di hadapan Tuhan. Akui semua dosamu, akui semua kesalahanmu, lalu minta Tuhan Yesus sekali lagi membasuh saudara dengan darahnya yang kudus. Dan saudara percayakan seluruh aspek hidupmu kepadanya. Maka Tuhan Yesus akan mencurahkan air hidup itu. Memuaskan jiwamu, menurunkan sukacita pengampunan dari sorga, menurunkan damai sejahtera yang sejati, dan memberimu materai jaminan hidup yang kekal. Apakah saudara sudah mendapatkannya? Hari ini adalah hari keselamatanmu. Jangan tunda, sebab engkau tidak tahu hari besok. Hari besok bukan milikmu. Tidak ada seorang pun yang tahu hari besok. Saya membaca sebuah artikel, ada seorang wanita cantik suatu hari duduk santai di dalam sebuah bis kota yang sedang melaju ke kota. Di halte depan kemudian naiklah seorang ibu-ibu yang sudah umur 70 ke atas. Kelihatan dia berisik, dia bawel, dia membawa banyak barang di dua tangannya, ada tas-tas, ada barang banyak. Lalu sambil ngomel-ngomel dia naik dan dia taruh barangnya di samping tempat duduk si wanita itu. Wanita yang cantik itu. Dan dia dengan kasar berkata, geser dikit kenapa sih? Ayo geser sana. Wanita cantik itu menggeser badannya sampai mepet di jendela. Jadi badannya kejepit antara jendela dan barang-barang ibu dan ibu itu duduk di sana. Ada seorang anak muda yang gak tahan melihat wanita bawel dan cerewet ini dan kemudian kasar. Dia berkata kepada wanita cantik itu. Dia katakan, kenapa kamu tidak menegur nenek tua itu yang begitu kasar, ya, yang mengganggu melalui sikapnya, perkataannya, tingkah lakunya. Lalu wanita cantik itu sambil tersenyum dia menjawab, aku pikir tidak perlu bersikap kasar atau adu argumentasi soal sepele ini. Perjalanan kita bersama ini terlalu singkat. Lagi pula saya akan turun di halte depan. Pria itu kaget. Wow, jawaban yang sungguh mengagumkan. Jawaban yang sungguh berjiwa besar. Perlu dicatat dengan tinta emas bukan? Si wanita cantik itu bukan saja berwajah dan berpenampilan cantik. Tapi jiwanya, batinnya, hatinya juga sungguh-sungguh sangat cantik. Kecantikan secara internal. Tapi perkataan dia saudara, perjalanan kita bersama ini terlalu singkat. Perkataan wanita ini sangat-sangat berharga. Oh saudaraku, ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat. Gak ada yang tahu hari besok. Gak ada yang bisa menghitung, gak ada yang bisa menebak berapa lama lagi dia akan hidup di dunia ini. Tahukah saudara berapa lama lagi saudara akan hidup di dunia ini? Mungkin sehari, seminggu lagi,
Sebulan lagi, setahun lagi, kapan saudara akan meninggalkan dunia ini? Gak ada yang tahu. Saudaraku, dalam 2 minggu terakhir ini kita menerima beberapa berita meninggalnya teman-teman kita, bukan? Tadi sudah saya sebutkan dalam doa syafaat, ada saudara Walter, anggota Evergreen, suami dari Ci Irene, ada Kuregi Kurniawan di Colorado, ada mama dari suami keponakan Elia di Cirebon, ada saudara Yus Hendra, suami dari adik Elia di Jakarta, dan yang barusan saudara Dharma Sadono, aktivis BKS GICS, dan mungkin ada yang lain-lain yang saudara tahu. Hidup itu singkat, saudara. Berapa lama lagi saudara akan hidup dalam perjalanan di dunia ini? Gak ada yang tahu. Mari saudaraku, saya minta saudara bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Bereskan relasimu dengan juru selamat yang benar, yang sejati. Pastikan dirimu mendapatkan pengampunan dosa. Mendapatkan damai sejahtera sorga. Mendapatkan air hidup yang akan memuaskan hidupmu. Memberi kebahagiaan yang sejati. Dan memberi jaminan hidup kekal. Oh, bila saudara sudah mendapatkannya, sudah yakin 100% pasti diselamatkan, hiduplah menjadi saksi Kristus. Saya ucapkan selamat, tapi hiduplah menjadi murid Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bandingkan wanita Samaria itu yang setelah diselamatkan Tuhan, dia menceritakan Yesus Kristus, dia menceritakan karya Yesus, dia menceritakan pengampunan dosa yang dia terima, keselamatan yang dia terima dari Tuhan Yesus. Di ayat 39, semua orang yang dijumpainya di Samaria, dia cerita. Dan firman Tuhan berkata, banyak orang Samaria menjadi percaya juga kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, keselamatan yang sejati dari wanita Samaria itu menghasilkan buah-buah yang bernilai kekal. Dia sungguh seorang murid Kristus yang bersaksi, memuliakan Bapa di sorga dan menghasilkan buah-buah yang bernilai kekal. Permisi tanya, apakah saudara seorang murid Kristus yang asli, yang hidupnya memuliakan Bapa yang di sorga, yang menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain? Ingat saudaraku, perjalanan hidup ini terlalu singkat. Sebab itu, janganlah saudara membuang waktu, membuang tenaga, pikiran, dan emosi untuk hal-hal yang sepele. Misalnya, jangan suka mengeluh, jangan suka rewel, mencari-cari kesalahan, mengejek, menyakiti hati orang lain. Jangan mengejar kekayaan materi yang sementara. Jangan berputar-putar dalam tawaran dunia yang menjebak saudara, yang membius hidup saudara. Stop itu. Jadilah murid Kristus yang bukan saja cantik secara jasmani. Lebih daripada itu, yang paling penting adalah cantik secara batiniah. Bagikan kebahagiaanmu kepada orang lain. Bagikan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Kepada orang-orang sekitarmu. Bagikan damai sejahtera Kristus. Air hidup itu kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Sebab itu pakailah mulut saudara untuk berbicara hal-hal yang indah, yang manis, yang sopan, yang menguatkan dan menghibur orang lain. Berbuat baiklah dan berbuat yang benar kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hiduplah penuh syukur, suka memberi, suka membagi, suka memberi maaf, memberi pengampunan, memberi anugerah. Membawa damai sejahtera dan kesejukan dan sukacita kemanapun dan dimanapun saudara berada. Saudara, hari ini kita akan mengingat lagi cinta kasih Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah sekali lagi kita minta Tuhan Yesus menyucikan setiap kita. Darah Kristus yang kudus menyucikan kita dan memperbaharui hidup kita. Memperbaharui tekad kita. Menjadi murid yang sejati. Yang saling mengasihi. Yang saling mengampuni. Yang terus berbuah bagi kerajaan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Dan lebih mengasihi sesama
manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau air yang hidup, yang memuaskan jiwa kami, yang memberi kami kebahagiaan yang sejati, keselamatan yang pasti, jaminan hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang sudah percaya. Tuhan, jadikan kami murid-murid-Mu yang sejati, yang berbuah untuk kemuliaan-Mu, yang membawa berkat bagi banyak orang, yang membawa damai sejahtera, kebahagiaan, kesejukan dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk mereka yang belum percaya, atau setengah percaya, atau yang ragu-ragu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah anugerah-Mu, curahkanlah kasih karunia-Mu, air hidup yang dari sorga itu, biarlah dialirkan kepada mereka ya Tuhan. Sebelum terlambat, sebelum meninggalkan dunia ini, biarlah mereka boleh bertekad menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi mereka satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.